Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tak pernah terbilang, pengatur segala aspek kehidupan. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan pada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini, minas zulumati ilan nur. Kaum muslimin rahimakumullah, berbicara wabah virus corona COVID-19 menjadi ujian yang sangat luar biasa bagi umat Islam di berbagai belahan dunia. Umat Islam dipaksa untuk sholat di rumah dan tak bisa mengadakan pengajian bersama. Bahkan umat Islam yang biasanya menikmati sholat Jumat berjamaah sekarang harus menerima kenyataan mereka harus sholat di rumah masing-masing demi mencegah penularan virus corona. Ini merupakan cobaan yang cukup berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cara agar kita tetap bersabar. Cara agar sabar menghadapi pandemi corona, yakni mengembalikan semua yang terjadi pada saat ini sebagai sebuah bentuk peringatan dini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita ini tidak berarti apa-apa. Kita ini lemah dan tidak berdaya tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengajarkan kesadaran diri, kesabaran terbesar kepada manusia di tengah musibah pandemi corona. Ini juga sebagai muhasabah diri bahwa manusia hanyalah makhluk biasa yang memiliki banyak kekurangan. Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat At-Taghabun ayat 11. Setiap musibah adalah garis takdir dan desain Allah menata keimanan. Kaum muslimin rahimakumullah,
Selain itu, bagi seorang muslim yang mampu dan ikhlas akan ketentuan yang diberikan Allah, kelak akan dijamin keselamatannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 40, yang artinya, ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Ingat, setelah lapar ada kenyang, setelah haus ada kepuasan, setelah bergadang ada tidur pulas, setelah sakit ada kesembuhan. Setiap yang hilang pasti ketemu. Dalam kesesatan akan datang petunjuk. Dalam kesulitan ada kemudahan. Dan setiap kegelapan akan terang benderang. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Quran surat Al-Maidah ayat 52. Sampaikan kabar gembira kepada malam hari bahwa sang fajar pasti datang mengusirnya dari puncak-puncak gunung dan dasar-dasar lembah. Kabarkan juga kepada orang yang dilanda kesusahan bahwa pertolongan akan datang secepat kelebatan cahaya dan kedipan mata. Kabarkan juga kepada orang yang ditindas bahwa kelembutan dan dekapan hangat akan segera tiba. Saat kita melihat hamparan padang Sahara yang seolah memanjang tanpa batas, ketahuilah bahwa di balik kejauhan itu terdapat kebun yang rimbun penuh hijau dedaunan. Ketika kita melihat seutas tali meregang kencang, ketahuilah bahwa tali itu akan segera putus. Setiap tangisan akan berujung dengan senyuman. Ketakutan akan berakhir dengan rasa aman. Dan kegelisahan akan sirna oleh kedamaian. Kobaran api tidak mampu membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu karena pertolongan Allah membuka jendela seraya berkata, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Lautan luas tak kuasa menenggelamkan kalimur Rahman Nabi Musa alaihi salam. Tak lain karena suara agung kala itu telah bertitah. Sekali-kali tidak akan tersusul sesungguhnya Allah besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Quran surah Asy-Syura ayat 62. Ketika bersembunyi dari kejaran kaum kafir dalam sebuah gua, Nabi Muhammad SAW yang maksum mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah yang Maha Tunggal dan Maha Tinggi ada bersama. Bahwa Allah yang Maha Tunggal dan Maha Tinggi ada bersama mereka, sehingga rasa aman, tentram, dan tenang datang menyelimuti Abu Bakar. Mereka yang terpaku pada waktu yang terbatas dan pada kondisi yang mungkin sangat kelam, umumnya hanya akan merasakan kesusahan, kesengsaraan, dan keputusasaan dalam hidup mereka, karena mereka hanya menatap dinding-dinding kamar dan pintu rumah mereka. Padahal mereka seharusnya menembuskan pandangan sampai ke belakang.
sampai ke belakang tabir dan berpikir lebih jauh tentang hal-hal yang berada di luar pagar rumahnya, maka dari itu jangan pernah merasa terhimpit sejengkal pun, karena setiap keadaan pasti berubah. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Betapapun hari demi hari akan terus bergulir, tahun demi tahun akan selalu berganti, malam demi malam pun datang silih berganti. Meski demikian, yang gaib akan tetap tersembunyi, dan Sang Maha Bijaksana tetap pada keadaan dan segala sifatnya. Dan Allah mungkin akan menciptakan sesuatu yang baru setelah itu semua. Tetapi sesungguhnya setelah kesulitan itu tetap akan muncul kemudahan. Kaum muslimin rahimakumullah, hidup adalah ujian. Ujian adalah lambang kehidupan. Orang yang takut ujian berarti takut dengan kehidupan. Kalau orang sudah takut dengan kehidupan, maka yang terpantas baginya ialah hidup di lubang kuburan, alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan, kesabaran, iman, Islam kepada kita semua. Pada akhirnya, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa-apa yang dicita-citakan oleh kita terwujud. Melalui kehebatan surah Al-Fatihah, biniyatin kubul wal maqbul hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya farijal ham wa kashifal gham wa ya man li ibadihi yaghfir wa yarham wa dafil bala'i ya Allah wa dafil bala'i ya Rahman wa dafil bala'i ya Rahim. Ilahana ilmuka kafin anis su'al ikfina bihaqqil Fatihah su'alan wa karamuka kafin anil maqal akrimna bihaqqil Fatihah maqalan wa hasil ma fi dhamirina ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Jauhkan keluarga hamba dari penyakit ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Berikan kesehatan kepada keluarga hamba ya Allah ya Allah ya Allah. Jauhkan dari penyakit COVID-19 ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Jauhkan dari musibah corona ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.